Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakila Nur Anissa. Saya dari kelompok 1 pada Pratikum Pengantar Teknologi Informasi. Di tugas kali ini disuruh membuat algoritma, Perscode, flowchart, Pascal, dan C++. Dan di sini ada soal pertama, buatlah program yang dapat menyeleksi apakah seseorang dapat masuk ke kolam renang dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Apabila memiliki penyakit kulit, maka tidak boleh berenang. Apabila buta warna, parsial atau tidak buta warna, boleh berenang. Tapi jika buta warna total, tidak boleh berenang. Yang ketiga, apabila memiliki riwayat HIV atau AIDS, tidak boleh berenang. Terus yang keempat, apabila suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius, tidak boleh berenang. Yang kelima, apabila usia di bawah 5 tahun, tidak boleh berenang. Yang keenam, apabila usia di atas 70 tahun, tidak boleh berenang. Terus apabila usia 5-10 tahun hanya boleh berenang di kolam 75 cm. Apabila 10-15 tahun hanya boleh berenang di kolam 150 cm. Dan apabila tinggi badan di atas 165 cm boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Dan apabila tinggi badan di bawah 165 cm tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Nah, di sini ada algoritmanya. Algoritmanya itu pertama ini dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan data mereka. Kemudian pengguna ditanya apakah mereka memiliki penyakit kulit dengan pilihan iya atau tidak. Dan jawabannya disimpan pada variabel penyakit kulit. Kemudian untuk pengguna ditanya tentang kondisi buta warna dengan pilihan tidak, parsial, atau total, yang disimpan dalam variabel buta warna. Selanjutnya ada program menanyakan apabila memiliki riwayat HIV atau AIDS dengan pilihan iya atau tidak, dan jawabannya disimpan di variabel riwayat HIV atau AIDS. Setelah itu pengguna diminta untuk memasukkan suhu tubuh mereka dalam derajat Celcius yang disimpan dalam variabel suhu tubuh, usia dalam tahun disimpan di variabel usia, dan tinggi badan dalam sentimeter disimpan di variabel tinggi badan. Kemudian proses memvalidasi data pengguna. Jika pengguna memiliki penyakit kulit, maka pilihlah 1, dan program menampilkan pesan bahwa mereka tidak boleh berenang karena memiliki penyakit kulit. Maka program akan selesai. Jika pengguna mengalami buta warna total, maka dipilih nomor 2. Ini salah, 2. Maka ditampilkan pesan bahwa mereka tidak boleh berenang karena kondisi tersebut, dan program selesai. Dan hal serupa berlaku jika pengguna memiliki riwayat HIV. Itu maka inputnya nomor 1. Untuk suhu tubuh lebih dari 38 Celcius. Nah, terus usia di bawah 5 tahun atau usia di atas 70 tahun itu pada masing-masing kondisi tersebut program menampilkan alasan larangan tentang berenang dan menyelesaikan eksekusinya. Terus jika tidak ada larangan berenang, program menunjukkan kolam renang yang sesuai untuk menunjukkan berdasarkan usia dan tinggi badan mereka. Jika usia pengguna berada dalam rentang 5 hingga 10 tahun, program menampilkan pesan bahwa mereka hanya boleh berenang di kolam kedalaman 75 cm. Jika usia pengguna
lebih dari 10 hingga 15 tahun, program menampilkan bahwa mereka hanya boleh berenang di kolam kedalaman 150 cm. Jika tinggi badan pengguna lebih 165 cm, maka program menyatakan bahwa mereka boleh berenang di atas kolam 2 meter. Namun tidak memenuhi syarat tersebut, program menyatakan bahwa mereka tidak boleh berenang. Nah, setelah semua validasi selesai, program akan berakhir. Di sini ada perskotnya, di sini ada star. Itu kemudian ada input, itu memiliki riwayat kulit. Nah, seperti tadi algoritmanya menyatakan apakah seorang memiliki penyakit kulit. Kalau iya, maka true, kalau salah, maka false. Terus kalau buta warna juga, jenis buta warna yang dimiliki misalnya buta total atau parsial. Terus memiliki riwayat HIV, menyatakan apakah seorang ini memiliki penyakit HIV. Terus suhu tubuh, jika suhu tubuh seseorang di atas 38 Celcius, maka dia tidak boleh berenang. Terus usia seseorang dalam tahun. Terus tinggi badan seseorang dalam sentimeter. Kemudian ada if ini memiliki penyakit kulit. Itu logika algoritma. Di sini itu untuk pengecekan awal kondisi kesehatan. Jika mereka memiliki penyakit kulit dan memiliki riwayat HIV atau suhu tubuh lebih dari 38 Celcius, maka outputnya tidak boleh berenang. Terus pengecekan berdasarkan usia, jika usia di bawah 5 atau usia lebih dari 70 tahun, maka outputnya tidak boleh berenang. Kemudian di sini jika usianya 5 sampai 10, itu dia boleh berenang, dan jika dia tingginya lebih kecil dari 165, maka dia berenangnya di 75 cm saja. Terus jika tinggi badannya lebih dari 165, maka dia boleh berenang di atas 2 meter. Di kolam renang 2 meter. Dan seterusnya. Terus ada flowchartnya. Flowchartnya sama, ini start, mulai, input, penyakit kulit, buta warna, HIV, suhu tubuh, usia. Terus apakah punya penyakit kulit? Kalau punya, maka tidak boleh berenang. Kalau enggak, maka akan membaca proses selanjutnya sampai hasil outputnya keluar. Terus di sini ada contoh C++ nya, codingan C++ nya. Nah, di sini sudah ada contoh codingannya. Nah, di sini ada include IOStream. Terus ada using name tags ini, terus in mind. Terus di sini si outnya sistem seleksi masuk kolam renang. Di sini inputannya itu ada input variabelnya, itu ada penyakit kulit, buta warna, HIV, AIDS, suhu tubuh, usia, dan tinggi badan. Nah, sama kayak flowchartnya tadi. Itu di sini ada penyakit kulit 1. Ini kalau dia memiliki penyakit kulit, maka 1 itu iya, kalau tidak 0. Terus kalau apakah buta warna? Kalau tidak 0, kalau parsial itu 1, kalau total
buta warna total 2. Terus apakah memiliki riwayat HIV atau AIDS? Itu kalau iya 1, kalau tidak 0. Terus berapa suhu tubuh Anda? Nah, itu masukkan suhu tubuh dalam derajat Celcius. Terus berapa usia Anda itu masukkan dalam bentuk tahun. Terus berapa tinggi badan Anda masukkan dalam sentimeter. Terus ada if-nya, masukkan if-nya. Terus tidak boleh berenang, itu pilihan 1, penyakit kulit. Jika tidak ada penyakit kulit, maka lanjut dia membaca proses yang kedua ini, buta warna. Itu kan ada di pilihan kedua. Maka outputnya itu keluar tidak boleh berenang. Jika tidak, maka lanjut ke langkah berikutnya. Di sini else if HIV AIDS ini itu pilihan 1 kalau dia tidak boleh berenang. Itu jika dia tidak ada riwayat, maka dia akan membaca proses selanjutnya, suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya lebih tinggi daripada 30 derajat, maka tidak boleh berenang. Terus jika tidak lebih dari 38 derajat, maka dia akan membaca ke proses selanjutnya ini, usianya. Kalau dia lebih lebih kecil, tidak boleh berenang. Kalau lebih dari 5 tahun, maka dia akan membaca output selanjutnya yang usia 70 ini. Terus usia di atas 70 nih nggak boleh berenang. Kalau lebih kecil dari 70 umurnya boleh, maka dia akan ke proses selanjutnya, yaitu usia dari 5 sampai 10 tahun ini boleh berenang di kolam 75 cm. Terus dia membaca proses selanjutnya. Kalau usia 10 tahun sampai 15 tahun ke atas itu boleh berenang di kolam 150 cm. Nah, terus dia akan membaca tinggi badan. Nah, di sini kalau tinggi badannya di atas 165 itu boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Kemudian kalau dia tidak atau di bawah 165, dia tidak boleh berenang di kolam 2 meter. Nah, selanjutnya kita akan mengoutput dari codingan ini. Nah, misalnya kita buat di sini tidak memiliki penyakit kulit, terus tidak memiliki buta warna, tidak memiliki riwayat penyakit ini, terus suhunya kita buat 35 derajat, terus berapa usianya, misalnya 18, terus tinggi badannya 155 cm. Nah, maka yang keluar adalah tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Ini outputnya. Kemudian sekarang kita ke Pascal. Kita akan nyoba di Pascal. Kita coba jalanin. Nah, dia sama kayak tadi outputnya, keluarnya. Nih, apakah memiliki penyakit kulit? Kalau tidak, kosong, 0. Apakah buta warna? Tidak, 0. Terus apakah memiliki riwayat HIV atau AIDS? Itu 0, tidak. Terus masukkan suhu tubuh, misalnya 34.
masukkan usia 20 misal, terus masukkan tinggi badan 155. Nah, maka keluarnya juga Anda tidak boleh berenang di kolam di atas 2 meter. Oke, mungkin sekian video dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.